Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang struktur data, yaitu dengan judulnya QUIU. Definisinya, QUIU adalah suatu linear list di mana operasi delete terjadi pada sisi depan atau front dan operasi insertnya terjadi pada sisi belakang atau rear. Jika diberikan suatu QUIU key dengan elemen-elemennya yang terdiri atas key 1, key 2, key T, maka QUIU key dituliskan key sama dengan key 1, key 2 sampai dengan key T. Frontnya itu adalah sama dengan key 1, sementara rearnya itu key T. Selanjutnya, untuk menyatakan jumlah elemen dalam suatu QUIU key digunakan notasi null key. Kemudian catatannya, satu pengoperasian berlaku hanya untuk satu elemen. Dalam bahasa Indonesia, QUIU-nya disebut antrian. Jadi contoh antrian di loket ya. Jadi kalau untuk QUIU-nya ini berlaku konsep FIFO. FIFO itu adalah first in first out. Jadi first in first out itu adalah yang pertama masuk maka dialah yang pertama keluar ya. Misalkan saja kalau dalam ilustrasi kita sehari-hari itu dalam antrian, misalnya di bank ya kan, di tellernya itu biasa kita ada istilahnya kita di situ mengantri ya. Jadi kalau melakukan suatu transaksi kita harus antri dulu ya, tidak boleh langsung kita maju ke depan kalau kita datangnya belakang. Jadi kita harus mengikuti yang di belakangnya, kita masuk dari belakang dulu. Enggak boleh kita masuk dari depan mau insert aja ke depan, itu tidak boleh ya. Misalnya sedang mengisi BBM ataupun ya banyaklah ya dalam ilustrasi kehidupan kita sehari-hari yang sifatnya itu mengantri. Kemudian dalam struktur data semua akses insert mengambil di tempat pada satu ujung akhir. Jadi kalau kita mengantri itu kan kita ambil tempatnya pada ujung yang terakhir ya, atau istilahnya dengan rear. Sedangkan semua akses delete mengambil tempat pada ujung lainnya atau front. Jadi penghapusan itu hanya bisa dilakukan pada sisi depan atau front. Jadi kalau kita mau keluar ya dari sisi depan. Ini kalau dalam istilah kita sehari-hari, tapi kan ini untuk data. Kalau untuk data ya kalau kita mau insert ya dari belakang, kalau kita mau istilahnya delete ya dari depan ya. Tidak bisa delete dari belakang ya. Kemudian front atau head menunjukkan pada elemen pertama yang ada dalam QUIU. Jadi front itu atau head itu menunjukkan dia itu ada di depan ya. Sementara itu rear atau tail menunjuk pada elemen terakhir yang ada di dalam QUIU. Keadaan awal dari QUIU itu adalah front, rear sama dengan 0 atau kosong. QUIU dalam keadaan kosong atau empty QUIU. Data yang masuk dalam QUIU akan masuk dari bagian belakang. Jadi data yang masuk itu harus dari bagian belakang. Kemudian kalau ada data yang mau dihapus dari QUIU akan dihapus dari bagian depan atau dari front. Kemudian untuk gambar QUIU-nya, untuk menggambarkan suatu QUIU dapat dilakukan beberapa cara. Misalnya diberikan QUIU key sama dengan A, B, C, D, E, F. Maka QUIU key dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu frontnya A, B, C, D, E, F ya. Jadi yang berlaku untuk rear di sini F, kemudian frontnya itu A. Kemudian atau bisa juga di sini berlaku rearnya itu F, kemudian frontnya itu A.
Ya, di sini ada contoh QU-nya. Kita sediakan beberapa elemen kotaknya yang delete dan insert-nya ya. Di sini untuk front sama dengan R sama dengan masih kosong atau 0. Jadi misalkan kita insert A, maka front dan R itu sama dengan 1 ya, masih pada lokasi 1. Kemudian insert B. Di sini setelah kita insert B, frontnya itu sama dengan elemen 1, kemudian R-nya itu sama dengan di elemen 2. Kemudian insert C. Ya, insert C, maka frontnya itu adalah di lokasi 1, kemudian rear-nya itu di lokasi yang ketiga. Nah, seperti itu kalau untuk insertnya. Nah, gimana kalau kita melakukan delete? Misalkan saja kita mau mendelete yang A ya. Jadi setelah kita delete A, maka yang menjadi frontnya itu adalah sama dengan lokasi yang kedua. Kemudian rear-nya menjadi di lokasi C, di lokasi 3 ya, R-nya ya, rear-nya itu di 3. Kemudian bagaimana kalau kita menghapusnya itu? Setelah dihapus adalah data B, maka yang menjadi front sama dengan R itu adalah di lokasi ketiga ya. Kemudian di delete lagi yang data C, maka F sama dengan R sama dengan 0. Kemudian prinsip kerja QU. Prinsip kerja QU adalah FIFO atau first in first out, di mana data yang masuk terlebih dahulu akan keluar pertama ya. Jadi first in first out itu data yang pertama masuk maka dia yang pertama keluar, seperti itu. Beda dengan di stack. Kalau di stack itu last in first out ya. Jadi yang terakhir masuk dia yang pertama keluar. Jadi harus dibedakan prinsip kerjanya. Kemudian operasi-operasi yang terdapat pada QU itu terdapat 4 operasi dasar yang didefinisikan pada QU, yaitu create ya, kemudian isEmpty, kemudian insert dan remove. Create bentuk umum create QU-nya adalah suatu operasi create akan menghasilkan suatu QU kosong dengan nama key dan didefinisikan bahwa null itu create key-nya sama dengan 0 ya. Kemudian jadi namanya kita membentuk ya, create itu kan sama, jadinya nullnya sama dengan 0, belum ada isinya. Kemudian frontnya itu belum terdefinisi atau tidak terdefinisi. Kemudian rear-nya juga tidak terdefinisi. Untuk isEmpty, bentuk umumnya adalah isEmpty QU. Jika QU adalah QU, maka isEmpty key adalah suatu operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah QU key adalah QU kosong ya. Jika hasil dari operasi ini akan berjenis data boolean true ataupun false dengan bentuk sebagai berikut: isEmpty true jika key adalah QU kosong ya, false jika QU bukan QU kosong, seperti itu. Kemudian untuk insert, bentuk umumnya insert atau elemen QU. Insert elemen QU di mana E itu sama dengan elemen dan QU itu key itu adalah QU. Adalah suatu operasi yang digunakan untuk memasukkan elemen E ke dalam QU. Didefinisikan bahwa elemen E akan menjadi elemen yang berada pada posisi rear dan QU. Dari QU, akibat dari operasi ini adalah rear-nya insert sama dengan E, nullnya bertambah 1 dan key null adalah E. Jika key adalah QU kosong, maka isEmpty insert itu sama dengan false. Dalam bentuk statement Pascal biasanya dituliskan if isEmpty then front insert EQ sama dengan E. Else-nya adalah front insert EQ sama dengan front. Kemudian untuk remove, bentuk umum remove elemen QU, remove key berarti mengeluarkan elemen key yang berada pada posisi front. Akibat dari operasi ini, elemen key akan berkurang 1 dan elemen kedua, elemen yang berada di sebelahnya akan menjadi elemen yang berada pada posisi front dari QU key ini. Selanjutnya, jika key adalah QU kosong, maka remove key akan menghasilkan suatu error. Ya, jadi kalau masih kosong
maka tidak bisa dilakukan penghapusan ya, karena tidak ada datanya. Kemudian if null key sama dengan 0, then remove key, error condition ya. Remove key sama error condition karena tidak bisa terjadi penghapusan di dalam elemennya seandainya masih kosong. Kemudian deklarasi QU dalam Pascal. Dalam bahasa pemrograman biasanya tidak ada fasilitas QU, built-in QU. Untuk itu setiap programmer harus mendefinisikan sendiri dengan bantuan fasilitas yang ada. Pada umumnya, fasilitas yang digunakan untuk mendeklarasikan QU adalah array. Bentuk deklarasinya dalam bahasa Pascal adalah sebagai berikut. Tipe struct QU sama dengan Tipe struct QU itu sama dengan record Q-nya array 1 sampai dengan 100 of integer, front rear-nya integer n, kemudian variabel QU-nya struct QU. Dalam prosedur dalam bahasa pemrograman selanjutnya, untuk keperluan operasinya, bentuk proses atau logikanya harus dibuat suatu prosedur tersendiri dan disesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku yang telah didefinisikan. Jadi prosedur-prosedur itu harus kita buat sendiri ya, untuk create, untuk isempty dan lainnya semua operasinya. Berikut ini contoh sebuah prosedur yang digunakan untuk menggantikan operator insert. Pada prosedur berikut ini misalkan eon adalah elemen yang akan dimasukkan ke dalam QU dan null max adalah kapasitas maksimum. Elemen-elemen yang dapat ditampung dalam QU. Untuk prosedur insertnya eonnya itu sebagai integer, yaitu elemen yang akan dimasukkannya. Begin jika kirirnya itu lebih kecil daripada null max-nya. Null max artinya tempat yang akan dimasukkan. Kemudian then begin, kirir sama dengan kirir tambah dengan 1. Jadi kalau kirirnya tadi lebih kecil daripada null maksimumnya, jadi kirir langsung bisa dimasukkan kirir tambah dengan 1. QU-nya kirir itu masukkan elemennya ya. Kemudian if key front, jadi seandainya key frontnya itu 0, if key front 0, then maka key front titik 2 sama dengan 1, dia langsung masuk ke posisi ke 1. N ya. N selain daripada itu else overflow condition, artinya penuh, jadi tidak bisa diinsert. Prosedur remove ya. Prosedur remove variabelnya of integer begin if key front-nya lebih besar daripada 0 ya. Jadi untuk meremove ini haruslah key front-nya itu memang syaratnya lebih besar daripada 0. Kalau key front-nya lebih kecil daripada 0 maka tidak ada penghapusan ya. Jadi if key front lebih besar daripada 0, then begin e of sama dengan key QU atau key front. If key front sama dengan kirir ya, jadi jika key frontnya dan kirir itu adalah sama ya, di elemen yang sama, maka then begin key front titik 2 sama dengan 0, kirir sama dengan 0 ya. Jadi langsung diproses, key frontnya jadi 0, kirirnya jadi 0. In else key front selain daripada itu key front sama dengan key front ditambah dengan 1 ya. And else-nya underflow condition. And kemudian kelemahan QU, walaupun masih ada tempat kosong dalam QU, tetapi bila RF max QU ya, maka tidak dapat dilakukan penambahan elemen ke dalam QU tersebut. Selanjutnya pada circular QU, meskipun rear sama dengan maksimum QU, tetap dapat menambahkan elemen lagi ke dalamnya selama masih ada tempat yang tersedia dalam QU. Beda ya. Jadi kalau dalam circular QU, dia walaupun ada tempat kosong ya masih bisa dimasuki elemennya ya. Jadi pada circular QU meskipun rear max QU tetap dapat menambahkan elemen lagi ke dalamnya selama masih ada tempat yang tersedia dalam QU. Hal ini menyebabkan nilai rear dapat lebih kecil daripada nilai frontnya. Contoh circular QU misal ada 4 elemen ya, J1 sampai dengan J4 dengan N-nya itu lebih besar daripada 4. If R sama dengan N kurang 1, then R itu adalah 0, else
R-nya itu adalah R ditambah dengan 1. Maka add R sama R tambah 1 mod N delete F tambah 1 mod N. If F R then full Q. Seperti itu. Jadi demikianlah penjelasan tentang Q.